Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ricky Aditandra, NPM 1923-220. Jurusan Komputerisasi Akuntansi semester 3. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi saya dan kelompok saya yang berjudul Analisis Desain Perangkat Lunak yang disusun oleh Della Novitasari, Novasari Maharani, Ricky Aditandra, dan Rosmala. Bab 1, Pendahuluan. A. Latar belakang. Pemahaman lengkap mengenai persyaratan perangkat lunak sangat penting bagi keberhasilan usaha pengelola perangkat lunak. Tidak peduli bagaimana perangkat lunak dirancang atau dikodekan, program yang dianalisis dan ditentukan secara tidak baik maka akan mengecewakan pemakainya dan akan membawa kegagalan bagi pengembangnya. Tugas analisis persyaratan merupakan sebuah proses penemuan, perbaikan, pemodelan, dan spesifikasi ruang lingkup perangkat lunak yang secara mendasar dikembangkan oleh informasi dan tingkah laku operasional secara detail. Model-model data yang dibutuhkan, aliran kontrol dan persyaratan dan spesifikasi. Pelanggan berusaha memformulasikan kembali konsep yang tidak jelas dari fungsi perangkat lunak dan kinerja ke dalam detail pemecah masalah. Tiap analisis merupakan tahapan pengumpulan kebutuhan-kebutuhan dari semua elemen perangkat lunak yang akan dibangun. Pada tahap ini dibentuk spesifikasi kebutuhan perangkat lunak, fungsi perangkat lunak yang dibutuhkan, performansi, unjuk rasa, sistem perangkat lunak, penjadwalan proyek, identifikasi sumber daya manusia, perangkat lunak, dan perangkat lunak yang dibutuhkan, dan taksiran biaya pengembangan perangkat lunak. Analisis kebutuhan adalah suatu proses untuk mendapatkan informasi, mode, spesifikasi tentang perangkat lunak yang diinginkan klien atau pengguna. Kedua belah pihak, yaitu klien dan pembuat perangkat lunak, terlibat aktif dalam tahap ini. Informasi dari klien yang akan menjadi acuan untuk melakukan desain perangkat lunak. Analisis kebutuhan merupakan satu di antara banyak aktivitas kritis pada proses rekayasa kebutuhan perangkat lunak untuk memahami ranah permasalahan dari sistem yang berjalan dan ranah solusi dari sistem yang akan dibuat. Ada 3 faktor yang harus dipenuhi ketika melakukan analisis kebutuhan ini. Analisis kebutuhan merupakan satu di antara banyak aktivitas kritis. Analisis kebutuhan ini yaitu lengkap, detail, dan benar. Lengkap artinya semua yang diharapkan oleh klien telah didapatkan oleh pihak yang melakukan analisis. Detail maksudnya adalah berhasil mengumpulkan informasi yang terperinci. Semua data dari analisis kebutuhan ini haruslah benar sesuai apa yang dimaksud oleh klien, bukan benar menurut apa yang dipikirkan oleh pihak analisis. Analisis kebutuhan yang dilakukan terhadap perangkat lunak akan menghasilkan spesifikasi perangkat lunak tersebut. Analisis kebutuhan ini terdiri dari 5 langkah pokok, yaitu identifikasi masalah, evaluasi, dan sintesis, pemodelan, spesifikasi, dan review. Sekian presentasi dari saya. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Novasari Maharani dari kelas A2K22 dengan NPM 1923218. Di sini saya akan mempresentasikan tentang makalah yang telah kami diskusikan tentang analisis desain perangkat lunak. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pembahasan dari makalah analisa desain perangkat lunak. Yang pertama ada analisa kebutuhan perangkat lunak. Analisa kebutuhan merupakan langkah awal untuk menentukan gambaran perangkat yang akan dihasilkan ketika pengembang melaksanakan sebuah proyek pembuatan perangkat lunak. Perangkat lunak yang baik dan sesuai dengan kebutuhan pengguna sangat tergantung pada keberhasilan dalam melakukan analisis kebutuhan. Setiap metode analisis mempunyai pandangan yang berbeda, tetapi pada dasarnya semua metode analisis memiliki prinsip analisis yang sama, yaitu yang pertama ada menggambarkan domain informasi masalah, yang kedua mendefinisikan fungsi perangkat lunak, yang ketiga menghasilkan model yang menggambarkan informasi, fungsi, dan kelakuan yang dibagi secara rinci pada sebuah model lapisan atau hierarki. Dan yang keempat, ada informasi pokok pada tahap analisis, memudahkan analisis tahap implementasi yang lebih rinci. Dan yang kedua, ada tujuan analisis kebutuhan. Ada 3 tujuan utama dari proses analisis kebutuhan yang dapat diformulasikan sebagai berikut. Yang pertama, mengelola hasil elistasi kebutuhan perangkat lunak untuk menghasilkan dokumen spesifikasi kebutuhan yang isi keseluruhannya sesuai dengan apa yang diinginkan pengguna menurut Liu dan Yen tahun 1996. Yang kedua, mengembangkan persyaratan kualitas yang memadai dan rinci di mana para manajer dapat membuat pekerjaan proyek yang realistis dan staf teknis yang dapat melanjutkan dengan perencanaan, implementasi, dan pengujian menurut Wiggers tahun 2003. Yang ketiga, membangun pemahaman tentang karakteristik ranah permasalahan dan sekumpulan kebutuhan untuk menemukan solusi. Lalu yang ketiga ada identifikasi masalah. Industri mebel merupakan salah satu sektor industri yang terus berkembang di Indonesia. Kebutuhan dan produk-produk dari industri mebel terus meningkat karena sektor industri ini memberikan desain interior serta nilai artistik yang dapat memberikan kenyamanan sehingga dapat menunjang berbagai aktivitas masyarakat. Kemajuan teknologi dan komunikasi serta transportasi telah membuat hubungan baik untuk perekonomian internasional. Arus informasi telah membuat masyarakat khususnya dalam bidang ekonomi, setiap bangsa lebih mengetahui dari mana sumber informasi dan sumber ekonomi yang akan mereka dapatkan untuk memudahkan kemana sebaiknya mereka memasarkan barang yang mereka produksi. Industri furniture ialah industri yang mengelola bahan baku atau bahan setengah jadi dari kayu, rotan, dan bahan baku alami lainnya menjadi produk bahan yang sangat penting dalam upaya menciptakan keunggulan dalam persaingan antar perusahaan, sehingga perusahaan dituntut untuk meningkatkan daya saing dengan perusahaan lain sehingga perusahaan dapat dengan fokus pada peningkatan dan kontribusi teknologi. Selanjutnya ada kelayakan proyek. Dari penjelasan di atas terkait tentang masalah yang telah diidentifikasikan pada sebab sebelumnya, lalu pembahasan dalam laporan ini yaitu ada 3. Yang pertama, bagaimanakah profil dari industri mebel Pidijaya, tempat kami mengambil informasi dan data-data yang akan kami buat makalah. Lalu yang kedua, apa saja bahan dan alat yang digunakan dalam produksi mebel. Dan yang ketiga, apa saja kendala yang terjadi di Mebel Pidijaya.
Selanjutnya ada jadwal proyek. Proyek yang kami ambil untuk menyusun makalah ini diambil di toko Mebel Tujuh Jaya dengan alamat Jalan Catur Tunggal, Kemiling, Sumberjo, RT 2, Lingkungan 1, Kota Bandar Lampung. Pemilik usaha yaitu Ibu Fitri, dan jenis usaha pada proyek kami yaitu servis dan pengrajin mebel. Kelayakan proyek. Untuk kelayakan proyek di sistem ini dinilai mampu untuk diaplikasikan. Secara teknologi, kebutuhan yang diperlukan mudah didapat dan proyek ini dinilai mampu mengembangkan sistem pengelolaan keuangan. Lalu di sini ada tabel tentang kegiatan dan waktu pelaksanaan, tentang tahap-tahap perencanaan, tahap analisis, sampai ke tahap perancangan sistem secara umum yang kami ambil informasi dan data-data dari Mebel Tujuh Jaya. Yang pertama, tahap perencanaan. Tahap perencanaan itu ada mengidentifikasi masalah, mengonfirmasi kelayakan proyek, membuat jadwal proyek, dan menentukan staf. Yang pertama, mengidentifikasi masalah. Kami melakukan identifikasi masalah pada kasus yang kami ambil di Mebel Tujuh Jaya ini dilakukan pada minggu pertama, kedua, dan ketiga di bulan November. Lalu mengonfirmasi kelayakan proyek itu dilakukan pada 2 dan minggu ketiga bulan November. Lalu membuat jadwal proyek dan menentukan staf itu dilakukan pada minggu kedua dan minggu ketiga pada bulan November. Lalu ada tahapan yang kedua yaitu tahapan analisis, dilakukan pada minggu pertama dan minggu kedua pada bulan Oktober. Itu kami melakukan pengumpulan informasi yang kami butuhkan tentang Mebel Tujuh Jaya ini. Lalu ada definisi dan menganalisis kebutuhan sistem, itu kami lakukan pada minggu pertama dan minggu kedua pada bulan Desember. Dan pada pembuatan makalah ini kami menggunakan aplikasi Microsoft Word untuk menyusun data-data yang telah kami dapat dan membuat makalah. Lalu staf-staf yang telah kami beri tugas untuk tugas-tugas masing-masing staf, yaitu ada Riki Ade Chandra dan Rosmala, bertugas untuk mengumpulkan informasi dan data-data yang kami perlukan. Lalu ada saya, Novasari Marani, dan Della Novitasari sebagai penginput data. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Della Novitasari, NPM 1923211. Saya di sini ingin melanjutkan presentasi dari teman saya. Saya akan membahas F, gambaran umum organisasi. Pada gambaran umum organisasi terdapat nama perusahaan, Mebel Tujuh Jaya, nama pemilik, Ibu Fitri, tahun berdiri 2014, alamat produksi, nomor telepon, kegiatan usaha, dan sejarah perusahaan. Sejarah perusahaan diawali dengan pemilik yang membuka jasa servis sendiri, yaitu jasa servis jok, kursi, sofa, dipan, dan lain-lain. Pada tahun 2006, pemilik ingin mengembangkan perusahaannya dengan membuat produksi sendiri, produksi kursi, sofa, dipan, dan lain-lain. Lalu G, data yang digunakan. Pada data yang digunakan, terdapat 2 data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer terbagi menjadi 3, yang pertama adalah person, yang kedua place, yang ketiga paper. Person yaitu sumber yang bisa memberikan data berupa lisan melalui wawancara. Dalam penelitian ini, yang termasuk sumber data adalah pemilik, karyawan, dan konsumen. Yang kedua yaitu place, yaitu data yang diperoleh dari gambaran situasi dari kondisi yang berlangsung dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini. Yang ketiga adalah paper, yaitu sumber data yang menyajikan dokumen berupa buku, data tertulis dari TUK Mebel Tujuh Jaya.
Yang kedua adalah data sekunder. Data sekunder ini hanya memperkuat data primer. Data yang termasuk dalam data sekunder ialah data pemasaran model promosinya berasal dari perorangan sehingga banyak konsumen yang tahu tentang TUK Mebel 7 Jaya. Bab 3, rancangan perangkat lunak. Analisis kebutuhan sistem. Analisis kebutuhan sistem terhadap data yang berhasil diambil dari lokasi penelitian, baik berupa interview ataupun wawancara. Data yang berupa kata dalam bahasa tulisan yang ditemukan melalui observasi, interview, dan dokumen mengenai strategi pemasaran dalam mengetahui kendala-kendala yang selama ini dialami strategi dalam pemasaran toko Mebel 7 Jaya. Berdasarkan rumusan masalah yang kemudian dianalisis dan disajikan dalam bentuk laporan perancangan sistem meliputi pembuatan diagram konteks, diagram alir data, dan kamus data. Di sini diagram konteks sistem disajikan pada gambar konsumen, lalu ada sistem informasi, berlanjut manajemen operasional, lalu berakhir dengan pemilik. A. Kebutuhan perangkat keras. Kebutuhan perangkat keras yang digunakan dalam menyusun laporan ini, yang pertama ada CPU dengan spesifikasi motherboard, prosesor, RAM, hard disk, casing power, kabel power, dan Windows. Yang kedua ada monitor dengan spesifikasi sebagai berikut: resolution, refresh, response, panel, backlight, aspect, brightness, contrast, pixel pitch, diagonal, active, view, display, LCD language, signal, audio handphone, HDMI kabel 11.5. Yang ketiga ada keyboard dengan spesifikasi sebagai berikut: MOS OS X 10.5 or later, Chrome, Linux, dan internet. Yang keempat, mouse dengan spesifikasi sebagai berikut: panjang kabel 1.2 meter, setting DPL, the length of the file, red voltage, red current, track fading system, dan the maximum speed 24 inci per second. Lalu yang B, kebutuhan perangkat lunak. Kebutuhan perangkat lunak yang digunakan dalam menyusun laporan ini ada 3. Yang pertama yaitu Microsoft Word, yang kedua Corel Draw, yang ketiga NetBeans IDE 8.0.2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rusmala, NPM 1923221. Di sini saya akan melanjutkan tentang analisa desain perangkat lunak dari toko Mebel 7 Jaya yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh teman kelompok saya. Di sini terdapat rancangan input menu login pengguna, dan di sini ada input data pengguna antara lain user ID, password, nama pengguna, dan status. Dan di sini ada rancangan input transaksi pembelian yang terdapat nomor masuk, tanggal masuk, nama pemasok, dan alamat. Nah, kalau di sini itu ada rancangan output laporan barang per jenis. Di sini barang-barangnya itu terdapat almari, ayunan, dan meja. Selanjutnya ada output laporan pemasok. Output laporan data pemasok itu terdapat kode pemasok, nama pemasok, perusahaan, alamat, dan nomor telepon. Selanjutnya ada rancangan normalisasi yang terdapat returan atau pembeli, nomor retur, kode pemasok, kode barang, jumlah, harga beli, kode barang, kode produk, nama barang, satuan harga beli, harga
jual, dan stok. Selanjutnya mengenai daftar pustaka, kelompok kami mengambil tentang pemrograman database dengan Visual Basic dan Microsoft SQL dari Suyonto Andi di Yogyakarta tahun 2007. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.